SST Media, kembali lagi dengan saya Ilu. Hari ini kita akan mereview produk Asus lagi. Mau tahu produknya kayak apa? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kali ini kita akan mereview laptop brand dari Asus, yaitu Asus ExpertBook yang keluaran tahun 2021 nih teman-teman. Untuk dari segi desainnya sih masih kayak modelan tipe lama ya. Kalau dari fiturnya ini udah ya kebanyakan laptop ada keyboard backlightnya, terus ada fitur fingerprintnya juga, dan juga ini kameranya yang jarang sekali ada di laptop Asus, bisa dibuka tutup kayak gini teman-teman. Nah, untuk ada yang istimewa nih dari tipe Asus ExpertBook kali ini. Tipe ini modelnya kayak ThinkPad, Lenovo ThinkPad kebanyakan, pasti kalian tahu. Soalnya di tengah-tengah sini ada trackpadnya, ini bundar ya teman-teman. Ini di tengah-tengah ini bisa kalian pakai buat mau apa ini touchpadnya, pengganti touchpad. Semisal touchpadnya ini nggak bisa, jadi bisa pakai untuk touchpadnya yang ini. Tapi kalau penggunaan sih paling enak pakai touchpadnya bawaan yang di sini sih ya teman-teman, daripada yang di sini. Jadi buat lucu-lucuan aja mungkin dari Asusnya ini dikasih trackpad. Dan dari modelnya sendiri, di samping kanan kiri LCD-nya ini udah bezelnya tipis di kiri kanan atasnya. Tapi untuk di model bawahnya dia sedikit lebih tebal, jadi kelihatan kayak tipe yang lama, kayak zaman dulu. Kalau sekarang kan tipe yang sekarang itu di bawahnya udah lebih tipis lagi. Nah, di bawah touchpadnya ini juga ada lekukan untuk kalian memudahkan multitasking lah, buat ngerjain tugas atau ya biar lebih enak lagi lah kalau mau buat touchpadnya ini. Dan juga laptop ini bisa 180 derajat nih teman-teman, kayak di model tegak kayak gini. Jadi kalian bisa lihat slim banget ini laptopnya. Terus untuk keluar masuk angin udara panas di dalam itu ada di atas, di bawah layarnya sini ya teman-teman. Ini ada lubang-lubang, ini fungsinya buat ngeluarin udara panas dari dalam dan juga buat ngeluarin suara. Jadi bisa lewat sini buat soundnya sama kipasnya. Kalau nggak ada sirkulasi udaranya jadi lebih panas banget biasanya. Untuk logonya Asus sendiri dia masih pakai logo Asus yang tipe lama. Jadi untuk ExpertBook kali ini dia masih tergolong ya lumayan nggak jadul sih, cuma desainnya agak ketinggalan zaman sedikit daripada pakai Asus yang tipe-tipe yang baru kayak Asus ZenBook, terus Asus VivoBook, itu logonya lebih minimalis dan juga lebih anak muda banget. Laptop ini ditenagai dengan prosesor Intel Core i3 generasi 10 dengan kecepatan 2,5 Hz 4 core dan juga mempunyai RAM 8GB dan mempunyai SSD penyimpanan 256GB. Untuk RAM-nya sendiri bisa kalian upgrade sampai 16GB. Nah, tergantung penggunaan kalian mau cari yang RAM 4GB, 8GB atau mau upgrade sampai 16GB. Itu bisa banget pakai Asus ExpertBook ini. Karena kenapa? Laptop ini ada 2 channel RAM. Jadi bisa kalian tambah RAM 8 sama RAM 8 atau RAM 8 sama RAM 4GB bawaannya. Untuk SSD-nya ini udah SSD M2 ya teman-teman, jadi lebih cepet lagi kalau buat kinerjanya, jadi nggak bakal ada drama-drama lelet-lelet harus muter nungguin berjam-jam kayak gitu.
pastinya buat multitasking, buat editing, buat tugas-tugas kalian udah bisa terpenuhi pakai Asus Expertbook tipe ini. Dengan prosesor Intel Core i3 generasi 10 kalian bisa buat coding, buat ngerjain tugas pastinya, buat Excel, Word ataupun PowerPoint, dan juga buat main game. Hah? Intel Core i3 generasi 10 bisa main game? Kita coba aja langsung, kita pakai main game PES 2017. Kita main game di settingan low pastinya untuk main game. Kalau buat main game di settingan high atau medium, disaranin sih pakai yang langsung laptop gaming aja sih sarannya, guys. Tapi meskipun ini belum laptop gaming, tapi buat game udah menarik banget sebenarnya. Kita main game pakai Arsenal nih teman-teman, langsung tendangan bebas saja. Untuk di settingan lo pakai PES 2017 ini lo lancar banget guys, nggak ada delay sama sekali. Awas ya, hampir kegolan teman-teman. Kalian udah bisa, kita stop aja. Untuk main game dia kita coba cek di CPU-nya, dia terpakai 53%, terus untuk memorinya dia terpakai 90%, dan juga untuk CPU-nya dia terpakai cuma 28% aja. Jadi cukup ringan banget buat main game PES 2017. Untuk teman-teman yang mau main game di laptop ini udah lancar banget. Jadi laptop ini rekomen banget lah pokoknya. Apalagi buat cowok-cowok nih. Nah, sekarang kita buat rendering video durasi 1 menit. Jadi dia bisa rendering video setengah jam atau cuma langsung 9 menit mungkin. Untuk formatnya rendering di video durasi 1 menit kita pakai format H264, sama presetnya kita coba pakai YouTube 4K Ultra HD ya teman, tinggal kita ekspor aja. Nah, untuk rendering dari video durasi 1 menit kurang lebih, kalau dari sini sih cuma 7 menitan aja. Jadi kita buktikan sama-sama, mungkin beneran 7 menit atau malah lebih dari 7 menit dengan prosesor Intel Core i3 generasi 10, RAM 8GB dan SSD 256. Sembari menunggu kita lihat di text manajernya dibuat rendering. Dia di CPU terpakai 45% sampai 53%. Untuk RAM-nya dia terpakai 82% aja. Terus untuk CPU-nya dia terpakai hampir 100%, hampir sepenuhnya. Jadi buat durasi untuk rendering untuk CPU-nya hampir semuanya terpakai ya teman-teman. 5 menit udah 36%. Ya 5 menitan, 4 menit lah, 4 menit menuju 4 menit. Kurang 1 menit lagi, ini udah 76%, tinggal separuh persennya aja. Bentar lagi selesai guys.
cukup cepet lah, cepet banget malahan. Kalau kalian rendering pakai Intel Celeron ya setengah jam, 1 jam, atau malah lebih dari 2 jam juga ada, bisa buat rendering Intel Celeron. Cuma ya harus sabar. Kalau buat rendering ya minimal Intel Core i3 lah. Untuk generasi yang terbaru ini cepet banget, cuma 7 menit. Durasi video 1 menit, renderingnya 7 menit guys. Nah, untuk renderingnya udah selesai teman-teman. Jadi buat Intel Core i3 generasi 10 ini hanya 7 menit aja buat rendering, dan juga main game udah support banget. Untuk multitasking yang lain, kita buat Word, terus buat buka Google Chrome, mau cari YouTube, buat multitasking sambil ngerjain tugas di Microsoft Excel, Word. Ini di text manager-nya hanya terpakai CPU 44% aja, terus buat GPU-nya terpakai hanya 27% aja. Sementara untuk memorinya dia hanya terpakai 82%. Jadi cukup rendah dan enggak makan banyak CPU GPU-nya. Nah, tadi kan udah bahas soal desain, terus performanya, dan juga udah kita coba buat main game. Bahas apa lagi ya kira-kira? Oh iya, kita bahas soal port yang dipunyai Asus Expertbook ini. Dia punya port yang lengkap banget, ada HDMI di sebelah kiri, terus ada USB 2, ada USB 2 nya ada 2 ya teman-teman, dan juga ada jack audio micro SD nya juga ada. Nah, untuk di sebelah kanannya dia ada LAN card dan juga HDMI, ada USB Type C nya juga, dan juga ada USB 3.0. Jadi banyak portnya buat kalian yang suka langsung pakai kabel VGA. Di sebelah kiri juga ada di sini. Untuk kalian yang masih udah pakai HDMI, lebih enak pakai HDMI, di sini juga ada. Jadi laptop Asus Expertbook ini lengkap banget untuk port USB yang kalian butuhin teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Komen di bawah ya teman-teman. Satu lagi yang belum dibahas, apa ayo tebak? Yap, betul, harganya. Laptop Asus Expertbook ini di harga berapa sih kira-kira? Untuk baru laptop ini hanya harganya itu cuma 5 jutaan aja udah kalian dapetin. Tentunya udah sama tas, charger, dashboard, kartu garansi, tentunya ada garansinya dari Asus Center. Jadi buat teman-teman yang mau beli Asus Expertbook ini langsung aja digas. Udah portnya banyak, terus LCD-nya juga udah Full HD, fiturnya juga banyak, bisa buat main game, buat rendering juga bisa, buat multitasking, apalagi lebih cepet malahan buat ngerjain tugas. Jadi menurut kalian gimana nih laptop Asus Expertbook kali ini? Sekian dulu untuk review kali ini di Asus Expertbook. Apa ini guys? Asus Expertbook P24251F. Nah, menurut kalian laptop Asus kali ini gimana? Komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you di next video selanjutnya. Bye bye.